Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu ila an-nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idzni wa sirajan munira. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا واتباعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. Ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, yang insya Allah semoga doa-doanya makbul, terutama pada bulan suci Ramadan ini. Tentu yang saya juga hormati seluruh para pejabat, baik sipil maupun militer, yang terhimpun di dalam acara kita yang luar biasa ini. Inilah nuzul Quran pertama di Indonesia, bahkan di dunia ini. Kita lakukan peringatan nuzul Quran dengan cara yang seperti ini. Subhanallah, terobosan yang dilakukan oleh Ibu Gubernur ini saya kira perlu diapresiasi, dan ini kita mencatat sejarah bahwa Jawa Timur lah yang memulai sesuatu yang dahsyat. Ya, tadi kita juga mendengarkan bagaimana para bupati, wali kota memang pantas untuk memimpin masyarakat Jawa Timur yang religius. Saya jadi merinding, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, para bupati, para wali kota itu kayak qari, bahkan Ibu Gubernurnya juga qari'ah. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, subhanallah, pada malam penuh berkah ini, izinkan saya dalam waktu singkat ini sedikit untuk menjelaskan kembali ayat yang sering tadi kita baca. Ya, ayat yang paling pertama Allah turunkan dalam Al-Quran ialah Iqra. Iqra ini fi'il amr. Tidak ada kitab suci yang diawali dengan fi'il amr. Kita lihat mulai dari Taurat, Injil, Zabur, ya, Ten Commandment, itu tidak ada fi'il amr yang tampil pertama. Satu-satunya kitab suci yang diawali fi'il amr, kalimat perintah, hanya Al-Quran. Yang menarik adalah fi'il amrnya itu Iqra. Lebih menarik lagi, Iqra, bacalah, ditujukan kepada orang yang belum bisa membaca, menulis pada waktu itu. Lebih menarik lagi, biasanya kalau ada fi'il amr itu ada maf'ulnya. Ya, ini gak ada maf'ulnya. Sampai Nabi mengatakan, ma'ana biqari, kalaupun ada. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, perintah yang paling pertama Allah turunkan kepada seorang Nabi di tengah malam buta, di dalam gua Hira, di leher gunung. Ya, Iqra. Sekalipun ada buku yang mau dibaca, tapi kegelapan malam seperti itu nggak bisa membaca. Sudah itu buta huruf, sudah itu ya tengah malam seperti itu. Iqra. Apa jawaban Rasulullah? Ma'ana biqari. 3 kali Rasulullah SAW ya diperintahkan Iqra. Ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Iqra bismi rabbik. Masih ada Iqra yang terakhir. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Izinkan saya menjelaskan sedikit sesuai dengan keterbatasan kemampuan saya apa yang dimaksud Iqra pertama, Iqra kedua, Iqra ketiga, dan Iqra keempat. Tidak mungkin sekali berjibril mengucapkan satu perkataan, memerintahkan suatu kata yang redundant. Redundant itu apa? Mubazir kata-kata. Satu titik saja, apalagi satu titik di bawah ba itu dalam ulama tafsir itu berhalaman-halaman penjelasannya. Ini fi'il amr. Karena itu
Ada 3 kali. Pertama itu Iqra, Iqra, baru Iqra bismi rabbik. Apa arti Iqra pertama? Iqra pertama itu adalah mengajak kita untuk melakukan kesadaran sensorial. Ya, Iqra kedua itu adalah kesadaran intelektual. Tafakkur, how to learn, how to think. Iqra yang ketiga adalah kesadaran emosional. Itu tadakkur, how to understand, how to meditate. Dan Iqra yang keempat, ini yang puncak ini, kesadaran spiritual. Waktu dia appears, ini mukasyafah kalau kita dalam bahasa tingginya itu. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya sedikit memberikan ilustrasi, apa Iqra pertama? Iqra pertama itu, misalnya kita sebuah motret ini. Kita memotret di pantai ada pohon nyur, pohon kelapa, nyur melambai yang paling disukai turis-turis, terutama di Eropa, karena di sana Amerika, Eropa kan nggak ada pohon kelapanya. Waduh, tinggi sekali batangnya, pokoknya sangat menarik lah. Nah, itu Iqra pertama. Baru kita sampai kepada takjub bagaimana indahnya nyur itu, pohon kelapa itu. Iqra yang kedua itu kalau kita sampai sedikit berpikir, memikirkan, Masya Allah, pada pohon kelapa itu ternyata ada sapu lidi, ya, ada cendol, ada ketupat, ya, ada jembatan darurat di situ. Masya Allah, ternyata A sampai Z pohon kelapa itu semuanya ada gunanya, ada manfaatnya. Benar kata Al-Quran, ma khalaqta hadza batila, tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak bermanfaat. Nah, itu Iqra kedua. Jadi kalau kita hanya bisa membaca Quran, bahkan menghafal Quran, tapi belum faham apa arti yang kita baca, masih tetap kita berada pada level Iqra yang pertama. Tentu tantangan kita bagaimana naik kepada Iqra yang kedua, sudah bisa ngerti pohon kelapa tadi itu apa. Ternyata semuanya berfungsi. Ya, hilang kecantikannya pohon kelapa itu kalau kita memahami apa arti detail-detail pohon kelapa bagi kemanusiaan. Iqra yang ketiga, ya, ibaratnya pohon kelapa tadi itu, subhanallah, ternyata sangat bermanfaat. Yang menanam batang kelapa itu adalah almarhum ibu atau bapak saya. Subhanallah, dia tidak sempat menyaksikan dan dia tidak sempat mencicipi buah kelapa yang sangat indah dan sangat nyaman dan sangat enak ini. Jadi setiap kali melihat pohon kelapa di depan rumahnya, yang terbayang itu wajah ayahnya. Waktu itu mungkin sudah mulai sakit-sakitan, batuk, tapi tetap merawat pohon kelapa itu. Itu pertanda bahwa kita itu sudah masuk pada Iqra ketiga, membaca Quran secara emosional. Dalam bulan suci Ramadan ini umumnya kita membaca Quran secara emosional, Iqra ketiga. Maka itu tidak terasa khatam Quran. Apalagi sekarang di luar Ramadan kita jarang mau membuka Quran. Kenapa? Karena Iqra pertama kita yang dominan. Ya. Dan masih ada, kita lihat Iqra yang ketiga ini sangat emosional. Emosionalitas kita itu kalau berfungsi, Masya Allah, Quran itu akan semakin menarik. Ada cinta yang sangat mendalam pada Quran itu. Nah, jadi kalau kita sudah sampai ke tingkat Iqra yang ketiga, bukan kita yang membaca Quran, Al-Quran pun juga sudah punya kemampuan kita rasakan membaca diri kita. Ya, Al-Quran dan manusia itu saling membaca satu sama lain sebetulnya. Itu Quran bukan Quran biasa. Ya, kalau emosi sudah membaca, maka semuanya akan larut. Saya ingin berikan satu ilustrasi. Di sebelah kanan saya ada foto tua, ompong, keriput, pakai kacamata, kemudian juga sudah ubanan. Ya, tapi di sebelah kiri itu mungkin ada gambar seorang pemudi gitu, atau seorang yang muda yang menggairahkan. Tapi kenapa mata kita terpana kepada sebuah wajah? Kenapa bukan di situ? Kata yang bersangkutan, ketika semua orang mengatakan no,
Satu-satunya orang mengatakan yes, hanya wajah orang tua ini. Ini adalah ibunda saya, almarhumah. Ketika cinta yang membaca sebuah potret, bandingkan potret orang tua kita yang sudah tua, ubanan, ompong, gak ada artinya gambar-gambar artis sebelah kiri. Kenapa? Social saving yang tertancap dalam batin kita, jasa seorang ibu kita luar biasa. Sama juga dengan membaca Quran. Kalau kita baca Quran dengan kualitas Iqra yang ketiga, maka apapun gangguan dari manapun juga kita akan jatuh cinta terhadap Al-Quran. Inilah Al-Quran. Masih ada Iqra yang terakhir, Iqra yang keempat. Ya, siapa sebetulnya yang tampil dalam bentuk pohon kelapa ini? Ya, teringatlah sebuah ayat, fa'ainama tuwallu, ya, walillahil masyriq wal maghrib. Ya, fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukanya, engkau akan menjumpai wajah Tuhanmu. Ketika dia menatap pohon kelapa, dia teringat ayat ini, kemanapun engkau menghadapkan mukamu, engkau akan menjumpai wajah Tuhanmu. Siapa yang engkau sebetulnya tampil dalam bentuk pohon kelapa, itu lebih dahsyat lagi kesadaran spiritualnya yang tampil. Bisa menangis, ya Allah. Nah, inilah Iqra keempat. Barangkali yang terbaik untuk kita ke depan, tidak hanya kita berhenti pada Iqra yang pertama, bisa membaca, bisa melagu, bisa menghafal, tapi bisa kita memahami apa artinya, bisa secara emosional kita bisa berkomunikasi dengan Quran, dan yang paling puncak artinya, menyadarkan kita secara spiritual bahwa siapa sih sebetulnya alam semesta ini. Alam ini adalah seakar kata dengan alamat. Alamat itu siapa? Alam ini berarti tanda, dan inilah yang kita harus pahami tanda itu. Iqra bismi rabbik, bacalah. 3 kali Rasulullah diperintahkan, tambah 1 kali yang keempat itu kan. Ma'ana biqari, di dalam buah Hira seperti itu. Nah, inilah makna apa yang dimaksud dengan Iqra pertama. Gak ada yang bisa dibaca. Jadi yang dimaksudkan untuk bacalah di sini ini bukan membaca Quran. Quran belum turun kok pada waktu itu. Sering kita pahami Iqra, bacalah Al-Quran. Bukan perintah Iqra di situ, bukan membaca Al-Quran dalam pengertian Quran kecil yang sering kita bawa. Tapi Al-Quran mana yang harus dibaca? Quran itu dari akar kata qara. Qara artinya menghimpun dan juga bisa berarti membaca. Ya, pohon itu Quran, menghimpun akar, batang, ranting, daun, dan buah. Masjid itu Quran karena menghimpun batu merah, besi, ya, kemudian semen, atap, tiang. Manusia itu juga Quran karena menghimpun keseluruhan alam semesta ini, mikrokosmos. Jadi semua yang bersifat himpunan, bahasa Arabnya adalah Quran. Kenapa disebut Quran? Karena menghimpun huruf hijaiyah menjadi kata, menghimpun kosakata menjadi 1 ayat, menghimpun beberapa ayat menjadi 1 surah, menghimpun 114 surah menjadi 1 Al-Quran. Quran itu adalah himpunan. Dengan demikian, apapun yang sifatnya himpunan, itu adalah Al-Quran menurut bahasa. Nah, ketika malaikat Jibril memerintahkan Nabi untuk membaca Iqra, bacalah. Nah, kita teringat, sanurihim ayatina fil afaqi, kami bentangkan ayat-ayat kami ke alam semesta ini. Jadi alam semesta ini juga adalah Quran dalam arti sesuatu himpunan. Galaksi Bima Sakti yang lengkap dengan planet-planet sepasangnya itu, partner-partnernya. Ada mataharinya, ada bulannya, ada cincinnya, segala macam. Itu juga adalah Al-Quran yang harus dibaca. Bapak Ibu sekalian, nah, mengapa Iqra yang pertama diturunkan? Kenapa bukan kalimat khabariyah? Kalau kita tidak membaca sejarah, sulit memahami apa arti Iqra. Kita sangat terbantu dengan sebuah buku yang ditulis oleh mbahnya filsafat di Harvard University itu, yaitu Profesor Dr. Hull. Dalam bukunya yang sangat terkenal, History of Philosophy of Sciences, sejarah filsafat dan sains. Dalam penelitiannya Profesor Hull itu, setiap 6 abad itu terjadi pergumulan antara agama dan sains.
Abad ke-6 sebelum Masehi sampai 1 Masehi dimenangkan oleh ilmu pengetahuan atau sains. Agama tenggelam. Makanya itu abad ke-6 sebelum Masehi sampai 1 Masehi kita tidak mengenal tokoh agama yang sangat monumental di situ. Yang muncul adalah Plato, Aristoteles, Socrates, Thales, Anaximenes, dan sebagainya. Pemikir-pemikir yang berkaliber internasional sampai sekarang karyanya itu masih monumen. Ya, agama tenggelam tapi sainsnya, filsafatnya tampil. Tapi abad 1 sampai 6 Masehi ditandai lahirnya Nabi Isa atau di sana disebutkan Yesus Kristus, sampai abad ke-6 yang ditandai dengan hadirnya Islam, lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu dimenangkan oleh agama. Sains tenggelam pada waktu itu. Hampir tidak ada saintis yang lahir abad 1 sampai 6 Masehi menurut Profesor Hull. Yang muncul adalah gereja dan kaisar berkoalisi untuk menentukan otoritas kebenaran. Tidak ada yang boleh menentukan kebenaran selain otoritas raja dan gereja pada waktu itu. Terjadilah masa kegelapan pada waktu itu. Jangan coba-coba ada yang menemukan suatu kebenaran. Kalau itu bertentangan dengan otoritas tadi itu, maka itu akan berarti malapetaka yang bersangkutan. Jadi 6 abad terjadi abad kegelapan. Itulah sebabnya abad ke-6 sampai ke-13 menurut Profesor Hull tidak pernah bersanding agama dan sains kecuali abad ke-6 sampai abad ke-13. Ditandai lahirnya Nabi Muhammad SAW, lahirnya Iqra itu tadi. Iqra-nya syaratnya harus bismi rabbik. Di abad pertama tadi itu, abad ke-6 sebelum Masehi sampai 1 Masehi, itu hanya Iqra. Tapi abad 1 Masehi sampai 6 Masehi, itu hanya bismi rabbik. Islam datang, turunnya Al-Quran, Iqra, tapi syaratnya harus bismi rabbik. Iqra tanpa bismi rabbik itu akan melahirkan monster. Ya, tapi bismi rabbik tanpa Iqra itu akan lumpuh. Nah, jadi tidak pernah terjadi dalam sepanjang sejarah umat manusia di mana agama dan sains itu menyatu sebagai satu kesatuan yang integrated, tak terpisahkan, kecuali pada abad ke-6 sampai ke abad ke-13 menurut Profesor Hull. Itulah rahasianya mengapa Iqra. Mengapa Iqra? Karena dulu tidak pernah orang membaca. Jadi ada sebuah hentakan, bacalah. Salah satu kunci peradaban untuk manusia naik ke atas itu adalah harus dengan membaca. Itulah sebabnya juga ayat yang turun setelah Iqra itu adalah Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang dituliskannya. Sumpah pertama Tuhan, demi kalam, demi pena. Ayat pertama yang Allah turunkan Iqra. Jadi ilmu pengetahuan itu sangat penting. Kalau kita berbicara agama, tidak boleh meninggalkan sains dan pengetahuan. Tapi sebaliknya kalau kita bicara tentang sains, filsafat dan pengetahuan, tidak boleh melepaskan agama. Nah, dalam posisi kita sedang berada pada cobaan musibah COVID-19 ini, kita tidak bisa hanya emosi keagamaan yang digunakan untuk menyikapi musibah ini. Wah, ini masjid kok masa kita dilarang pergi? Lebih bagus kita berdoa di masjid. Ya. Islam dalam hal ini Nabi Muhammad SAW mengajari kita beragama itu paralel antara sains dan doktrin itu. Doktrin keagamaan itu penting, tetapi juga rasio itu sangat penting. Nah, disinilah berlaku kaedah-kaedah yang sangat penting untuk kita ikuti. Ya, sunat hukumnya pergi ke masjid, sunat hukumnya salat tarawih. Ya, tetapi wajib hukumnya untuk memelihara kesehatan diri dan keluarga. Agama yang benar ialah mengedepankan yang wajib baru sunat. Jangan dibalik, sunatnya lebih dominan daripada wajibnya. Itu tidak cerdas dalam beragama. Iqra bismi rabbik ialah pakai pendekatan rasio di situ. Tidak boleh hanya rasio melulu atau nekat emosi agama melulu. Dua-duanya harus paralel. Karena itu Rasulullah juga pernah mengingatkan kita. Ada satu cerita. Ya Rasulullah, saya sudah lama tidak pernah makan siang. Kenapa? Saya puasa daim.
Hei, ya fulan, saya nabi, saya rasul, tapi saya tidak pernah puasa daim. Kalau mau puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Datang sahabat, ya Rasulullah, saya tidak pernah lagi tidur malam. Kenapa? Saya puasa terus, saya sholat terus menerus. Ya fulan, saya nabi, saya rasul, tapi saya tidak pernah melakukan hal itu. Beri haknya juga mata ini untuk istirahat. Ya. Jadi beragama itu bukan melakukan sesuatu ungkapan emosional. Beribadah dan itu disebut al-ghulu, lampaui batas dalam beribadah. 2 kali Al-Quran memperingatkan kita untuk tidak melakukan apa yang disebut dengan ghulu. Ya, ada takaran, ada ukurannya. Kita tidak bisa modal nekat ke puncak. Nanti kita akan berhadapan dengan sejarah Nabi. Kok Nabi kenapa meninggalkan di Mekah, cari selamat dengan Abu Bakar ke Madinah? Mundur selangkah untuk meraih kemenangan, itu cara Nabi. Tapi mati nekat, itu tidak cara Nabi. Jadi, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menyikapi virus corona seperti ini, subhanallah, kita juga bersyukur ya, sepertinya virus ini juga mempertemukan, mempersatukan kita semuanya. Hampir sudah tidak ada lagi firqah sekarang ini. Tokoh-tokoh agama, baik yang dulu pernah kita klaim sebagai garis keras maupun liberal, terutama yang moderat, itu sekarang ini menyatu, tampil dalam saf yang sama, berbicara dengan topik yang sama. Mari kita berhadapan dan menghadapi virus corona ini, mengajak umatnya masing-masing untuk menghindari musibah. Karena ada ulama fasid muqaddamun ala jalbil malih. Dari bahaya lebih utama daripada mengejar manfaat. Wala tulqu bi'aydikum ila tahluka. Jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Jadi para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur berkali-kali dan juga ulama Jawa Timur yang sering kita lihat pada umumnya, mengajak kita semuanya untuk mari kita memindahkan tempat sholat kita, bukan lagi sholat tarwih di masjid, tapi kita memindahkan ke rumah. Al-ardu masjidun, kata Rasulullah. Semua permukaan bumi ini adalah masjid, kata Rasulullah. Jadi masjidnya para petani, pematang sawahnya, masjidnya para nelayan adalah perahunya, masjidnya tukang kebun adalah bawah pohonnya. Jadi masjid itu boleh dalam pengertian al-masjid, boleh juga tempat sujud itu adalah masjid. Para hadirin yang saya muliakan, saya ingin menyimpulkan sehubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Iqra, mari kita naik kelas. Kalau selama ini hanya kita Iqra 1 dan 2, mari kita langganan. Kalau bisa setiap kali kita menghadapi Al-Quran, kita masuk dengan emosi kita, cinta kita terhadap Quran. Lebih-lebih lagi kalau memang itu sesekali nanti kita bisa fokus, sangat fokus, masuk kepada apa yang disebut dengan Iqra yang keempat. Iqra wa rabbukal akram. Inilah yang sangat penting. Insya Allah mungkin pada kesempatan lain kita tuntaskan, karena waktu kita sangat terikat, terbatas ya. Belum saya jelaskan apa kiatnya, bagaimana caranya supaya kiatnya itu lebih betah pada Iqra yang ketiga dan keempat. Sekali lagi saya ingatkan bahwa dengan membaca Quran atau dengan hanya membaca artinya tapi belum menangkap spiritnya Quran itu, berarti masih ada Iqra yang belum kita capai. Quran itu seperti bawang. Kadang-kadang kita menganggap ini isinya, ternyata masih kulit. Di dalam kulit masih ada kulit. Di dalam kulit masih ada kulit. Di dalam kulit masih ada kulit. Di atas langit masih ada langit. Di atas langit itu masih ada langit. Jangan pernah berhenti mendalami, mengkaji Quran. Semakin kita baca, semakin muncul rahasianya Al-Quran. Dan Quran itu adalah kitab akhir zaman. Tidak heran kalau Quran sekarang ini adalah kitab suci yang paling sering keluar masuk di laboratorium sebagai postulat akademik ilmiah. Mohon maaf kalau saya sampaikan seperti ini di Amerika baru-baru ini di statement bahwa tidak ada kitab suci yang paling sering keluar masuk di laboratorium kecuali Quran. Sekarang sedang dikaji oleh para ahli. Ya, pandemi apa dalam Quran? Ditemukanlah ada 3 macam pandemi dalam Quran. Nabi Saleh ketika berhadapan dengan Thamud, kemudian pandeminya Talut dengan Jalut, dan pandeminya Abraham.
Ya, inilah 3 pandemi yang diperkenalkan dalam Quran, sekaligus penularan pertama virus binatang kepada manusia, itu sudah disyaratkan dalam Al-Quran. Dan kepada para saintis, para ilmuwan, mari kita mengkaji Quran. Insya Allah Quran itu akan menjanjikan banyak hal. Semakin kita kaji, maka semakin manfaat kemanusiaannya akan kita temukan. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih, dan para pemirsa televisi dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita ikuti bersama tausiah online oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Dan untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Habib Umar bin Abdullah Asgaf dari Majelis Maulid wa Ta'lim Raudhatus Salam Indonesia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ibu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Purwansa, saya mohon izin membuka masker saya, karena insya Allah kita berdoa ini semuanya akan selamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan dengan kita doa dengan penuh khusyuk tumanina, kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita, khususnya di syahr Ramadan al-azim. Mudah-mudahan kita selamat dunia sampai di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azim as-sultan, ya qadim al-ihsan, ya daim an-na'ma, ya basit ar-rizq, ya hadiran laysa bighaibin, ya mawjudan inda ash-shada'id, ya khafiy al-lutfi, ya latif as-sun'i, يا حليما لا يعجل. صل ربي على سيدنا محمد وآله وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير فتسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير يا الله، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف من لا يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك، نجنا ممن لا يخاف منك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا يا الله، فلا تهلكنا يا الله، فلا تهلكنا يا الله. وأنت رجاؤنا يا الله، وأنت رجاؤنا يا الله، وأنت رجاؤنا يا الله. وأن الله يشفي مرضانا، يشفي مرضانا يا الله، خصوصا أهل البلد إندونيسيا وخصوصا جوا تيمور. أن الله يشفي مرضانا ومرضى الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات بشفاء آجل لا يغادر سقما ولا ألما، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك. أنت الشافي، أنت الشافي وأنت المعافي، يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض. اشفي مرضانا الجميع، خصوصا اللهم ادفعنا يا الله أن البلاء والوباء، خصوصا وباء كورونا يا الله، بشفاء آجل، بشفاء آجل يا الله، وبجاهك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وبجاه جميع الأولياء والصالحين وبجاه آبائنا وأمهاتنا وأن الله يسهل كل حاجاتنا، حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة. وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحق وسر ونور سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حق الفاتحة بسر الفاتحة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.